وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال المفسرون رحمهم الله ولا تقولوا أيها المؤمنون في من يقتلون مجاهدين في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى ولكنكم لا تحسون بها وفي هذا دليل على نعيم القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض مدبر السماوات والأرض خالق كل شيء الحي القيوم محيي ومميت قدير على كل شيء والصلاة والسلام على نبيه نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kalian berkata, wahai orang-orang beriman, ayyuhal mu'minun, fi man yuqtaluna mujahidina fi sabilillah hum amwat. Jangan kalian bilang tentang orang yang mereka terbunuh sebagai mujahid di jalan Allah, bahwasanya mereka ini amwat, mati. Taib, di sini ikhwan, tinjauan dunia, tinjauan ukhrawi, atau tinjauan dunia dan tinjauan setelah dunia. Kalau tinjauan dunia, jelas mereka telah mati, betul? Ya. Bahkan tidak bisa kita katakan secara duniawi mereka masih hidup. Enggak, ini malah jadinya nanti lama-lama khurafat lagi. Ya. Tapi Allah Ta'ala mengalihkan tinjauan duniawi terhadap mujahidin yang telah wafat
menuju tinjauan barzakhi yang mana mereka itu tidak disebut amwat. Dan Allah Ta'ala sebutkan bal ahya, mereka itu malah justru ahya, bal hum ahya'un hayatan khassah bihim fi quburihim. Mereka justru orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang khusus di kuburan-kuburan mereka. Maka di sini perlu dipahami ikhwah sekalian, bahkan dalam surat Ali Imran bal ahya, di surat Ali Imran menuju ke akhir-akhir, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Mereka hidup dan diberi rizki di sisi Allah. Berarti di barzakh itu ada rizki juga. Makanya dikatakan di sini nanti wa fi hadza dalilun ala na'imil qabr, ya kan? Kenikmatan kubur itu adalah rizki dari Allah untuk sahibul qabr. Masalahnya sekarang tinjauannya apa? Kalau tinjauan duniawi, jelas mereka sudah tidak ada di kehidupan dunia ini, ya. Tapi kalau tinjauannya barzakh, ukhrawi, maka itu yang dimaksud dengan ayat ini, ahya, ya. Taib. Sekarang ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk khurafat-khurafat dari sebagian folklore masyarakat. Apa folklore, tahu nggak antum? Apa dongeng, cerita rakyat gitu loh, ya. Kadang-kadang kan orang-orang awam mereka berkata fulan, syekh fulan, kiai fulan hadir lagi gitu, atau kelihatan lagi, atau dan seterusnya, ya. Nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang betul-betul sudah mati, bukan mati suri, sudah mati betul-betul, kemudian bangkit dari kuburnya atau gentayangan, hatta rohnya saja, bukan jasadnya, rohnya gentayangan di alam dunia, nggak mungkin. Kalaupun ada kemungkinan di mimpi, ya mungkin. Karena itu banyak dalil yang menyebutkan tentang itu, baik tentang Nabi Muhammad atau tentang lainnya, alaihissalatu wassalam, ya. Dan ayat ini berkaitan dengan orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala, mujahidin. Apakah kenikmatan kubur hanya untuk para mujahidin? Tidak, ya. Untuk kaum mukmin lainnya juga insyaallah akan mendapatkannya. Hanya di sini disebutkan karena khususnya makanah mereka, para mujahidin fi sabilillah. Maka kalau misalnya ada seorang dai, kiai, ustadz, ulama, alim dan siapapun yang ditokohkan oleh masyarakat, wali, ya, meninggal dan dianggap oleh orang-orang tokoh ini luar biasa ketika hidupnya, banyak sedekah, banyak pengajar dan seterusnya, maka ketika disebut gentayangan rohnya atau rohnya datang ke siapa, ke fulan-fulan dan seterusnya, maka ini tidak diterima. Karena toh kalaupun beliau masih hidup, hidupnya di kuburnya. Hidupnya di kuburnya. Ya, jadi masih agak santer kadang-kadang berita-berita mengenai bangkitnya fulan dari kubur atau dan seterusnya lah, cerita-cerita terutama yang meninggal secara tidak wajar. Karena kecelakaan atau karena pakai susuk atau karena waktu masih hidupnya kejam sama orang atau hal-hal lain. Antum akan mendengar banyak cerita itu berseliweran di masyarakat, bahkan sekarang ya diangkat banyak. Apakah kejadian tersebut benar, nge-haunting gitu? Haunting artinya apa ya? Apa arti haunting? Tapi ngerti nggak haunting? Bukan hunting, haunting. Haunting tuh kayak roh gentayangan apa nge-haunting gitu lah, apa ya namanya? Bikin angker gitu, bikin serem gitu lah, apa? Haunting. Susah emang sama orang yang kakinya itu
banyak ke sawah susah. Menghantui, ya, menghantui masyarakat. Ya, kan mirip kan haunt dengan hantu, ya, dibalik aja tuh. Kan bertebaran tuh apa cerita-cerita itu. Apakah haunting tersebut tidak ada di masyarakat? Ada. Ada yang suka ngotok-ngotok rumah tiap malam, ada yang itu mungkin terjadi. Tapi masalahnya masyarakat itu mengira apa? Itu roh gentayangan dari si fulan yang dulu pezina, si fulan yang dulu pakai susuk, si fulan yang dan seterusnya. Ini harus dibenahi, ya gitu loh. Ya. Dan kadang-kadang sedikit dari mereka berdalih dengan dalil ini. Lihat orang mereka itu sebenarnya masih hidup, gitu loh. Cuman kalian aja gak ngerasa dan mereka menginginkan agar kalian merasakan bahwa mereka masih hidup. Ya nggak bisa seperti itu, ini nggak bisa dijadikan dalil dan acuan untuk masalah seperti itu. Melainkan yang seperti itu biasanya adalah syaitan, dan memang syaitan pastinya. Nggak mungkin malaikat, nggak mungkin manusia, nggak mungkin rohnya manusia. Syaitan, ya dari kalangan jin yang kafir kepada Allah, yang ingin mengubah mindset manusia. Ya, gitu. Kadang kita harus berani ikhwan ketemu dengan maksudnya orang yang menceritakan hal kayak gini dan dia melihat itu adalah orangnya fulan, antum bilang tangkis, nggak ada itu kayak gitu, nggak ada. Itu syaitan, gitu aja. Kalau dia tersinggung ya dia syaitannya mungkin marah dia. Enggak, itu bukan syaitan, itu ruhnya dia gitu. Itu setan, marah kemudian dia. Bukan itu, ya udah kamunya setan sekarang gitu. Ya, ditipu. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu ahya dengan hayatan khasah fi quburihim la ya'lamu kaifiyataha illallah. Nah ini dia penting. Kebagaimanaan kehidupan mereka secara kaifiyah itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang berusaha meriset kehidupan di kubur, baik dengan recorder atau pakai CCTV di dalam peti, enggak bakal terketahui bagaimana alam kubur tersebut. Ya, sampai ada yang merekam loh, beneran. Kalau mungkin naruh CCTV di area pemakaman mungkin ada. Tapi itu enggak bakal mewakili bagaimana di kubur, karena kan di dalam kubur gitu. Tapi kemudian ada yang merekam secara audio terutama. Kadang-kadang menemukan suara teriakan, suara ini. Tapi sekarang apakah itu yang dimaksud dengan azab kubur? Kita bilang wallahu alam. Kita nggak bisa mengisbat atau menafikan hal tersebut. Dan tidak layak pula kita lakukan hal tersebut. Selain tidak boleh. Layan bagi. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk meriset bagaimana azab kubur. Tugas kita adalah apa? Menghindari azab kubur dengan beramal soleh dan menjauhi sebab-sebab yang berkonsekuensi azab kubur di kubur nanti. Begitu. Jangan malah kemudian disibukkan dengan meriset dalam kubur, kemudian Waalaikumsalam, Masya Allah, Kiai Aswaja, Masya Allah, mirip sama ustadz-ustadz ini, Syekh Rafi'i. Kenapa Rafi? Antum lagi sakit atau apa? Kayak itu ada benda. Hah? Lagi sakit antum? Enggak. Malu pusing doang aja. Oh Masya Allah. Kenapa? Enggak tahu. Oh. Karena masih muda ya, belum mau nikah ya. Ya begitu. Walakinnakum la tuhissuna biha. Tetapi kalian tidak merasakannya. Tapi sekarang misalnya sebagian dari orang, baik yang indigo maupun yang tidak. Ini anak sebenarnya akan sering membahas juga masalah-masalah berkaitan dengan hal ini ya. Karena apa? Karena sekarang sejujurnya diangkat hal-hal seperti ini, mistis dan seterusnya di YouTube terutama. Ya, kalau memang cerita itu real atau memang disisipkan dengan dakwah dan mindset orang-orang supaya diubah menuju kebenaran, mungkin itu bagus ya. Tapi yang terjadi kan enggak, yang terjadi adalah yang penting konten. Nah, di sini kadang-kadang orang-orang indigo yang mereka adalah sedusta-dustanya makhluk Allah, itu mereka
didatangkan, dijadikan narasumber untuk mengeksplor tempat-tempat tertentu. Pernah lihat ya? Pernah lihat. Antum mungkin kurang interest dalam hal ini mungkin ya. Ya. Tapi ini penting untuk diketahui. Bukan masalah apa yang dia ucapkan di alam gaib ada apa enggak bukan itu. Tapi kita harus tahu wakil sekarang yang lagi populer dan trending, walaupun enggak sampai trending nomor 1 enggak, karena bukan masalah sultan ini, tapi masalah jin. Ya, itu biasanya banyak bertebaran. Hal-hal seperti indigo, anak indigo yang mereka yang seperti yang disebutkan orang paling pendusta di antara para pendusta ya. Itu mereka kemudian dijadikan narasumber untuk menceritakan apa yang terjadi di tempat ini. Ya, tahu dari mana tuh isi indigo bahlul itu? Rata-rata itu mereka ajhalun nas, baik laki-laki atau perempuannya. Ajhal dan as'atah ya. Apa arti as'atah? Asyaddu su'tahuan. Ya, asyaddu su'tahuan. Dia yang paling su'tahu. Ya. Kemudian menghikayatkan bahwa di daerah ini dulu terjadi peristiwa seperti itu. Semua kabar dari syaitan pastinya. Imma dia ngarang sendiri dan itu kadzib, imma dari syaitan dan itu kemungkinan besar adalah kadzib. Dan juga bisa menjadi syirik karena percaya dengan mereka gitu loh. Ya, walaupun mungkin itu benar, itu urusan nanti, tapi ini masalahnya adalah apa? Percayanya dengan omongan dan cerita dari syaitan. Kemudian dikabarkan ke orang-orang. Ya, urusan mungkin benar atau enggak, oke lah. Itu mungkin benar, tapi kemungkinan besar banyak kedustaan. Ya, dibawa ke kuburan ini, ke kuburan itu, ya. Kemudian dikatakan di sana pojok sana ada ini dan seterusnya. Itu semua khayal. Kalaupun benar, emang ada mereka dan seterusnya, itu syaitan semuanya. Bukan ruh-ruh manusia, bukan. Roh manusia sudah ada di barzakh. Imma dapat na'imul qabr, imma dapat azabul qabr. Tinggal pilih sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dan mereka tidak akan terisolir di alam tersebut, tidak kembali ke alam kita. Apa faedahnya kalau misalnya mereka kembali ke alam kita, coba? Ya. Sementara orang kalau mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur, mereka enggak bakal mau lagi ke dunia ini. Karena apa? Karena kenikmatan dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan kubur. Kalaupun mereka dapat azab kubur, mereka enggak mungkin juga kembali ke dunia. Kenapa? Karena enggak sempat ke dunia karena sibuk dengan azabnya. Ya, ada enggak orang lagi kena azab kemudian bisa ke dimensi dunia kemudian? Itu syaitan semua ya, seperti nanti apa keluar tangan dari apa? Kubur. Kalaupun itu benar terjadi, itu syaitan, bukan enggak ada manusia betul gitu keluar apa bangkit ya. BDK bangkit dari kubur. Iya, palanya keluar tong gitu. Ya, udah belatungan dan itu setan semua. Oh enggak, Ustaz, itu orang. Iya, orang setan, iya. Jin. Untuk jin korin atau bukan kita nggak tahu. Tahu dari mana jin korin? Apa dia ada tulisan corona gitu? Nggak ada. Corona. Nggak tahu bangkit gitu. Ya mau jin korin mau apa? Yang penting setan lah intinya gitu. Kalau itu terjadi, dan wallahi itu insya Allah tidak akan terjadi pada orang yang tidak mempercayai hal seperti itu. Insya Allah nggak bakal terjadi. Nggak bakal. Karena setan pemikir, saya sia-sia kalau saya melakukan ini. Dia nggak percaya, saya hadir makin dipentungin mungkin saya saking nggak percaya. Jadi mereka hanya akan menghadirkan hal seperti itu pada apa? Pada orang-orang yang mencarinya atau orang yang mempercayainya, gitu, atau orang yang tunduk padanya, gitu. Nggak bakal Ikin datang ke kuburan kemudian ada setan. Ya setannya mikir juga, ini orang si Ikin Sodikin kayak nggak percaya sama saya, ngapain? Mendingan nawarin subhat daripada apa? Hal-hal kayak gitu ya nggak? Iya. Subhat kan lebih aman. Bisikin doang. Kok itu kan perlu effort dan tenaga, perlu mantra atau apa kan? Ya daripada kayak gitu mendingan nawarin subhat aja, gitu kan? Itu setan mikir gitu, mereka juga mikir maslahat dan mafsadat untuk diri mereka, menimbang itu. Ya. Jadi ala kulli hal, tangkis kepercayaan orang-orang. Kalaupun memang itu terjadi dan nggak bisa disangkal, bilang ke orang-orang itu semua walaupun memang terjadi hak, tapi itu semua dari syaitan. Selesai. Ya. Kalau misalnya ada anak didik kita, misalnya adik kita atau siapa dari keluarga kita,
Bang, Mas, itu di situ ada itu tuh, bilang nggak ada. Itu saya lihat, khayal kamu. Itu kelihatan, bener kelihatan ternyata. Ada misalnya sandal bolong misalnya, ya, beneran kelihatan, bolong di tengah. Ya tinggal gampang antum bilang aja itu syaitan. Tapi ada kan Mas? Iya ada, tapi itu syaitan. Itu tujuannya supaya menipu kita atau membuat mindset kita berubah gitu loh. Yang tadinya nggak percaya hal-hal seperti itu, akhirnya apa? Jadi percaya. Ya, dari kepercayaan itu lama-lama akan menjadi apa? Ketundukan. Hati-hati. Ya, lanjut ke berikutnya, ayat berikutnya. Wala nabluwannakum. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim wala nakhtabirannakum bi syai'in yasiru min khaufil a'da'i wa minal ju' wa binaqsin bisyai'in yasirin. Ahsanallahu Ya. bi syai'in yasirin min khaufil a'da'i wa minal ju'i wa binaqsin minal amwal bi ta'assuril husuli 'alaiha aw dhihabiha wa minal anfus bil mauti aw syahada fi sabilillah wa binaqsin minats thamaratin nakhili min thamaratin nakhili. Ya, tadi antum pakai al untuk thamarat. Min thamaratin nakhil. Assalamualaikum. Wa binaqsin min thamaratin nakhili wal a'nabi wal hububi bi qillati natijiha aw fasadiha wa bashir ya Muhammad as-sabirina ala hadha wa amsalih bima yafrahuhum wa yasurruhum min husnil bima yafrahuhum wa di sini bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil aqibah fid dunya wal akhirah. Ahsant. Allah Ta'ala berfirman walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ajaib, di sini ayat yang luar biasa. Allah sebutkan secara global klasifikasi bala, ujian. Nah ini penting. Dan Masya Allah ini ayat ini adalah peta bala, ya, peta bala, peta musibah, peta ujian, bukan musibah, peta ujian, ya, ya. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Dan kerap kali masing-masing dari ketiga itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman walanabluwannakum. Ada berapa takkid di sini ya Syekh Rafi? Ada berapa takkid walanabluwannakum? 2. Ahsan. Lam at-ta'kid dan nun at-ta'kid musyaddadah thaqilah. Ya, walanabluwannakum. Ketika ada 2 takkid ini menunjukkan stressing double, yang berarti apa? Pasti terjadi bala tersebut. Tidak mungkin tidak di kehidupan dunia ini. Ya. Maka bala tersebut justru kalau dihadapi dengan as-sabir, dengan sabar, wa basyiris sabirin, itu akan melahirkan konsekuensi yang terbaik buat dia. Ya. Masing-masing dari ana antum semua pasti ada lah ini pasti ada. Entah kesemuanya dari nama-nama bala atau ujian ini atau sebagiannya. Dari alwi, kin, antum, ana termasuk. Ya. Di sini walanabluwannakum bisyai'in. Lafal bisyai'in ini menunjukkan adanya apa ya? Kesedikitan. Maka disebutkan bisyai'in yasir oleh tafsir, dalam tafsir. Sebenarnya yasir. Semua bala yang kita hadapi itu yasir. Yasir dibandingkan apa? Lebih kecil dan kerdil dibandingkan apa? Pertama, dibandingkan dengan bala yang dihadapi oleh para rasul. Itu pertama. Ya, karena kita mengagungkan mereka, ya. Para rasul. Bala yang kita hadapi dalam dakwah atau kehidupan yasir dibandingkan beliau-beliau alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dibandingkan dengan bala yang ada di kubur atau di akhirat terutama, lebih jauh di dunia ini lebih ringan. Makanya coba antum kadang-kadang bayangkan ikhwan, nanti di hari kiamat gimana antum sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya,
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya kan? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, ya. Dan ayat-ayat tentang hari kiamat atau surat-surat tentang hari kiamat. Ya, coba bayangkan. Bala ketika itu, ujian ketika itu jauh lebih sulit. Ya, dan bagi orang-orang kafir yaumun asir. Ini hari yang sulit. Ya, bagi orang-orang kafir ghairu yasir. Ya, enggak mudah. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ya kawan, dari penyakit. Ya. Antum sakit misal, masih pusing? Alhamdulillah. Yasir kan? Ini tadi malam alhamdulillah. Ya, yasir pas sudah sembuh, ya. Pas lagi ngadepin, wah. Masya Allah, sampai jam 10 ternyata WhatsApp anak. Ustaz, besok ada kajian nggak? Anak baru tadi jam 4-an atau jam 3 baru anak buka. Kenapa nih Rafi ini? Anak jawab salam aja lah, anak nggak jawab. Ya, anak nggak tahu ada apa. Tapi alhamdulillah kalau udah sembuh, alhamdulillah. Anak pun tadi merasakan seperti antum sakit. Ini antum lihat kerokan. Sini kerokan. Iya. Anak bukan ngeluh, tapi emang ya ini kehidupan dunia ya kawan. Dan itu pas banget anak tadi jam 3 atau sebelum subuh ini bersiap untuk kajian dan seterusnya. Itu Allah kasih ujian. Ya masuk angin sedikit gitu. Tapi ana memikirkan Masya Allah nanti ada Rofi'i, wajah yang ana rindukan setiap hari. Masya Allah. Ada Dika, ada Ikin yang ana lagi cari bahan untuk marahin dia apa gitu. Ada Alwi gitu. Masya Allah. Yasir ikhwan, bisyai'in. Jadi kata Allah bisyai'in. Ini ingat terus deh kalau misalnya antum menghadapi bala, wala nabluwannakum bisyai'in gitu loh. Sebenarnya bisyai'in. Yang kecil ini antum hadapi aja gitu. Maka insya Allah nanti di hari kiamat yang lebih besar antum akan dipermudah oleh Allah kalau antum hadapi dengan sabar. Tapi kalau bisyai'in ini antum nggak bisa menghadapi, maka jangan tanya antum bisa nggak menghadapin di akhirat, nggak bisa. Lebih berat lagi ya. Ini bukan ini bukan peremehan terhadap takdir Allah, bukan, karena Allah yang berbicara. Allah yang mengabarkan kepada kita untuk memotivasi kita agar tidak terpuruk gitu loh. Antum tidak punya uang, jangan terpuruk. Ini bala ujian bisyai'in. Sedikit aja. Kalaupun antum wafat gara-gara ini dan antum dalam keadaan bersabar, antum insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Gitu kan? Marad, rasa sakit gitu kan? Baik, di sini bisyai'in minal khauf, ya min khaufil a'da, ditafsirkan begitu tafsir khusus. Khaufil a'da, rasa takut akan musuh. Khusus ke rasa takut akan musuh. Tapi dalam ayat walaupun mungkin konteksnya itu berkaitan dengan sebelumnya masalah peperangan, tapi ayat ini kelihatannya dia lafal al-khauf kelihatannya untuk segala jenis rasa takut. Ya. Kemudian apa? Ditafsirkan wa minal ju' wal ju'i, rasa lapar. Antum pernah ngerasa takut? Pasti ya. Pernah lapar? Itu lebih pasti lagi ya, apalagi sekarang ya. Alhamdulillah udah makan ya. Kemudian wa naqs. Nah, rasa kurang pasti ada aja di dunia ini yang kurang. Dunia ini ketika ada plus pasti ada minusnya. Enggak pernah ada plus selamanya kecuali agama Allah Ta'ala. Agama Allah Ta'ala itu plus, enggak ada minus. Yang minus itu adalah tingkah laku manusia atau mindset manusianya. Agama Allah itu selalu plus, selalu benar. Inna dina indallahil Islam. Karena apa? Karena agama Allah ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, dunia dengan din, dunia ketika ada minusnya pasti ada plus. Din ketika ada plus maka selalu plus, enggak pernah ada minusnya. Memang minus itu ada kita-kitanya ini yang enggak benar gitu loh. Karena mungkin melanggar, karena mungkin mindsetnya kurang paham tentang agama dan seterusnya. Begitu. Naqs. Makanya Allah sebutkan naqs di sini semua yang bersifat material. Enggak ada yang bersifat agama kan? Enggak ada. Wa naqsim minas syariah misalnya, wa naqsim minal hukum. Enggak. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di sini berarti wa binaqsim minal amwali, ya kekurangan harta benda dengan bita'assuril husuli 'alaiha.
Di antara model kekurangan harta benda, naqs minal amwal, di antara modelnya adalah apa? Ta'assurul husul 'alaiha. Susahnya mendapatkan harta. Apalagi di masa pandemi ini, ikhwan. Ya. Di masa pandemi ini ya luar biasa jemaah. Banyak orang kesulitan, banyak yang kena PHK. Ya, banyak yang orderannya itu tiba-tiba ngadat ya. Karena orang-orang mungkin preventif, mereka nggak, ada yang karena budget kurang, ada yang nggak mau keluar duit banyak, ada yang karena takut ada apa dan seterusnya. Di masa pandemi ini wisata-wisata banyak ditutup dan memang itu berhak ditutup. Nah, jadi banyak pekerjaan yang muta'atil gitu, non aktif. Ini masuk ke dalam bala binaqsin minal amwal dengan cara ta'assur al-husuli 'alaiha, susahnya mendapatkan harta sekarang. Tapi dengan susahnya mendapatkan harta, kalau Allah Ta'ala kemudian di masa seperti ini mudahkan antum mendapatkan harta, antum wajib bersyukur lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan sebaik-baik harta, benar kata Rasulullah SAW, dengan kasbiyadihi, dengan apa, penghasilan dari hasil kreasinya, buah tangannya. Iya, baik dari segi pegawai apalagi pedagang. Maka ana sangat-sangat mengajurkan antum, kalaupun antum berilmu, sangat-sangat menekankan diri ana dan juga antum, kalaupun kita berilmu, maka usahakan betul-betul punya usaha ya, yang dengan usaha tersebut, usaha di sini maksudnya bekerja, baik berdagang atau menjadi karyawan, terserahlah, pokoknya antum bisanya apa. Karena itu berkah. Ya, bukan dari penghasilan dakwah. Maksudnya dakwah di sini amplop yang bebas, enggak. Ya, itu hadiah, betul. Itu boleh, sahih. Tetapi yang ana rasakan wallahi beda. Jauh beda dengan apa yang antum berjuang mendapatkannya dengan keringat, dengan berjuang mendapatkannya dengan ilmu antum. Ya, maka ana sangat menekankan antum misalnya bekerja di Pondok Media, berkah buat antum ketika antum menjaga amalan, insyaallah. Antum misalnya di toko ya, apapun yang antum dagang sama halal, masyaallah. Antum dagang apa, bukan dagang, antum mungkin dagang juga tahu atau apa, antum kerja untuk hal-hal seperti ini, antum juga semua usaha, dari usaha antum betul-betul itu berkah insyaallah. Kalaupun kurang, Allah tambahkan pada waktunya. Wa naqsim minal amwal, dengan ta'assur al-husul 'alaiha, maka jangan bersedih dengan sulitnya mendapatkan harta, karena ada orang yang lebih sulit juga daripada antum. Au dhahabiha, atau dengan hilangnya harta tersebut. Nah, hilangnya harta ini orang banyak menyalahkan orang lain. Menyalahkan portal lah, portal disalahin. Menyalahkan satpam lah, ya. Menyalahkan tetangga lah, menyalahkan CCTV lah. Maling ke sono CCTV kok enggak ikut gitu. Ya enggak lah ya. Menyalahkan orang di seberang lah dan seterusnya, enggak menyalahkan dirinya gitu. Ya, hilangnya harta, musibah, ujian. Kemudian wal anfusi, ya disebut wa minal anfusi bil maut, kematian. Kematian saudara, kematian orang yang seatap serumah. Ya, kematian tetangga, kematian orang yang dicintai dan seterusnya. Ini ujian. Ya, awish syahadah fi sabilillah, atau dengan adanya kesyahidan fi sabilillah, naqs minal anfus, ya. Ya, kematian, intinya kematian, terutama kematian diri kita gitu. Mau gimana nanti? Tapi ini kan yang dimaksud ini apa, bala di dunia ya, bala di dunia. Kemudian wal thamarat, apa arti thamarat sebenarnya apa? Buah-buahan ya? Buah-buahan atau yang semakna dengannya. Maka dikatakan di sini wa binaqsim min thamaratin nakhil. Antum ngantuk kali? Ngantuk? Hah? Beneran? Alhamdulillah. Enggak, kau ngantuk ada tuh ujung dari ini bisa dijerotin. Ya. Wa binaqsim min thamaratin nakhili wal a'nabi wal hubub, yaitu sedikitnya buahan nakhil, kurma, anggur dan biji-bijian. Ya, di Arab sana seperti itu ya. Kalau di kita nggak mikirin korma sama anggur. Wah, korma udah nggak ada sekarang. Ya, itu sih pedagang Tanah Abang yang bingung. Kalau antumnya biasa aja, ya. Atau a'nab, ya anggur. Waduh, sekarang anggur jarang. Sedih, aduh, musibah banget ini.
Emang biasanya beli anggur? Enggak juga. Kita kan emang bukan makanan. Ya, kalau pisang mungkin ya pisang ya bisa buat bayi, bisa buat kita. Tapi kok anggur ya al-thamarat di sini ini hanya misal yang biasa pada orang Arab ya ditafsirkan orang-orang. Tapi kan thamarat umum ya. Di kita mungkin thamarat banyak kacang. Enggak, kacang itu termasuk apa ya dia? Dia termasuk hubub kali ya. Dia termasuk apa? Biji ya? Hah? Kacang. Umbi-umbian. Masuknya bukan buah ya? Bukan ya. Ubi buah enggak? Iya kayak gitu. Kacang. Tapi kadang kita buah kacang gitu kadang-kadang. Kadang-kadang. Harusnya gitu ya, biji-bijian ya. Iya. Ya, tapi itu semakna dengannya insyaallah. Thamarat, kekurangan itu, ya. Cabai aja, cabai termasuk buah bukan? Buah termasuk. Iya. Thamarat, buah cabai gitu kan. Cabai makin mahal masuk di sini, ya. Makin langka, makin mahal. Kan pernah tuh cabai sampai mahal banget. Ya kan? Sama saus yang udah jadi aja jauh lebih mahal cabenya. Masya Allah. Itu saus berarti dari apa itu? Iya, jangan-jangan karet dibakar jangan-jangan ya. Ya Masya Allah. Tapi ya itulah harga-harga naik dari buah-buahan ya. Biqillati natijiha, produksinya kurang, atau fasadiha, kerusakan dari buah-buahan. Ya, ada binatang-binatang yang merusak, misalnya sawit rusak semuanya misalnya. Ya itu termasuk bala, ujian ya. Kemudian dan hal-hal lain ya. Wa basyir ya Muhammad as-sabirina ala hadza. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira akan hal ini ya terhadap orang-orang yang bersabar. Ala hadza wa amsalihi ya, dan yang semisal dengan hadza, yaitu bisyai ya, bima yufrihuhum wa yasurruhum, dengan apa yang bisa membuat mereka bahagia. Yufrih ya, dari kata yufrih, afrah yufrih ya. Kalau sarro yasurru itu juga membutuhkan maf'ul bih juga nih, sama seperti afrah yufrihu. Ya, jadi jangan bima yufrihum wa yusirruhum, enggak, wa yusirruhum jadi nanti artinya menyembunyikan. Wa idz asarran nabiyyu ya di surat Tahrim. Jadi afroha dan sarra. Makanya kata Nabi SAW, man sarrahu an, siapa yang membuat dia sarrahu ya, hu maf'ul bih ya, bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil aqibati fid dunya wal akhirah. Ya kalau orang misalnya dari terkena bala ini, antum berikan kabar gembira pada mereka, jangan antum putuskan harapan mereka, gitu kan? Lagi kena musibah, naqs minal amwal misalnya, kecolongan, sabar. Tapi kadang-kadang sebagian orang apa? Dinasihatin gitu, dia malah marah. Lo ngomong enak, sabar. Gue yang ngalamin. Lo kan yang cuma ngeliatin doang, nggak ngerasain lo. Ya gitu. Kita keluarin dalil. Wabasyiri sabirin. Saya nggak kesurupan, malah diruqyah kan. Kan susah kalau ketemu orang kayak gini. Kita keluarin dalil, dikira kita lagi ngeruqyah dia. Ya ini setannya kayaknya udah ifrit kayaknya, dia susah kayaknya. Ya. Wabasyiri sabirin. Jadi sebenarnya menghikayatkan tentang wajibnya bersabar, kemudian berkata innalillahi wa raji'un, kita katakan itu nasihat itu sebenarnya nasihat yang terbaik. Itu sebenarnya busyra, kabar gembira loh. Ya. Jadi kalau misalnya ingin kena enggak, insyaallah enggak kena musibah misalnya, mungkin antum sabar kan insyaallah. Allah Taala itu yang mengatur semua ini ya. Ya tentu ya mungkin yang udah ngaji alhamdulillah ya, insyaallah. Antum bilang sekarang innalillahi wa inna raji'un. Ya gitu. Tapi kalau mindset orang-orang kan enggak, dapat musibah mereka kita bilang innalillahi wa inna raji'un, coba baca itu. Mereka bingung. Emang ada yang meninggal, Ustaz? Kan enggak mesti harus meninggal dulu baru kita innalillahi. Karena innalillahi wa inna raji'un itu cuma ada di tok masjid doang soalnya. Itu innalillahi dan nadanya sama, muttafaq alaih, dari Jakarta sampai Surabaya, se-Indonesia tuh bersanad sama, iya kan ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali biasanya. Telah berpulang ke rahmatullah, masya Allah. Iya, yang namanya rahmatullah bingung, ada yang pulang ke saya gitu.
Rata-rata gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cuman ada di apa? Di toa atau masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepakat semuanya. Padahal nggak ada tertulis kesepakatan itu, tapi semua terjadi gitu. Hanya di situ. Dan orang-orang itu ketika disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka tuh nggak langsung memahami maknanya. Mereka nunggu Isa mak gitu kan. Ya. Inna lillahi kedua kalinya. Inna lillahi ketiga. Lama banget sih. Pengen tahu siapa meninggal. Haji Fulan bin Fulan meninggal, langsung kan emak-emak langsung ya berseliweran, meninggal kita liatin ya gitu ya. Tapi mereka nggak menghayati sampai di rumah duka yang disebut rumah duka, ya mereka malah ngobrolin politik, ngobrolin masakan, ya Allah. Ya jadi nggak benar gitu tingkah kita ini, apa masyarakat kita belum tepat ya. Taib lanjut, alladzina idza asabathum. Ahsanallahu ilaikum wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim min sifati haula'i sabirina annahum idza asabahum syai'un yakrahunahu qalu inna ubaidun mamlukuna lillah mudabbaruna bi amrih wa tasrifih yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'una bil maut thumma bil ba'thi lil hisabi wal jazaa. Ahsant. Min sifati haula'i sabirin awashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat orang-orang yang bersabar, sifat asasinya annahum idza asabahum syai'un yakrahunah. Mereka melihat tertimpa sesuatu yang mereka tidak sukai, maka mereka berkata inna abid. Bukan ubaid. Ya ubaid itu tasghir dia. Mufrad. Abid mamlukuna lillah. Kami adalah para hamba yang dimiliki oleh Allah. Mudabbaruna bi amrihi wa tasrifih. Kita diatur dengan perintah Allah dan juga tasrif, yaitu pengalihan dari Allah. Tasrif itu apa? Tasrif itu pengalihan untuk suatu hal. Makanya dalam firman Allah wa tasrifir riyah. Wa tasrifir riyah yaitu pengalihan angin-angin. Angin enggak ada yang diam kan? Lah kalau angin diam bukan angin namanya. Apa namanya coba? Ya portal namanya itu. Diem. Enggak, angin kan kemana-mana. Tasrifir riyah. Dan kalau antum perhatikan tasrifur riyah tanpa kelihatan, antum lihat tanda-tanda tasrifur riyah sangat kelihatan. Kadang pohon daunnya ke sini, kadang ke sini, itu tasrifur, efek dari tasrifur riyah. Ya, begitu. Dan perhatikan bahwa manusia itu musarraf. Ya, musarraf tapi mukhayyar. Musarraf tapi mukhayyar. Antum bayangkan, bedakan ya. Musarraf mutlak dengan musarraf tapi mukhayyar. Apa maksudnya? Antum diatur enggak sekarang, ikhwan? Hah? Antum bisa kemari, antum naik gosen. Ini susah kalau anak pedagang kayak gitu soalnya, pakai gosen bukan gojek ya. Antum naik gojek ya. Kan mukhayyar kan antum ya, pilihan. Antum mau kesini apa enggak mukhayyar. Tapi pilihan antum dan berhasil antum kesini itu tasrifnya dari Allah Taala, pengalihannya dari Allah. Gitu. Nah, imanilah hal tersebut ikhwan. Ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi, kita ini milik Allah. Ketika kita milik Allah, maka kita diatur sama Allah secara mutlak. Tapi kita punya pilihan, dan pilihan tersebut akan ada konsekuensi akhiratnya. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, atau sebelumnya yaf'alu bina ma yasha. Allah Ta'ala memperlakukan kita sesuai kehendak Allah. Wa inna ilaihi raji'un bil mauti, kita akan kembali kepada Allah melalui kematian. Ya, maka rujuklah kepada Allah sebelum antum betul-betul rujuk. Faham maksudnya? Kembalilah sekarang kepada Allah dengan cara bertaubat dan taat sebelum antum betul-betul kembali untuk hisab. Jangan nunggu kembali untuk hisab sebelumnya nggak ada taat, nggak ada taubat. Repot soalnya kayak gitu. Kemudian dikatakan di sini tsumma bil ba'tsi lil hisabi wal jazaa. Ya, mafhum insyaallah. Terakhir, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim ulaika sabiruna lahum thana'un min rabbihim wa rahmatun 'azimah minhu subhanahu wa ulaika humul muhtaduna ila rasyad. Ahsant. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Di sini mereka mendapatkan apa?
salawat dan juga rahmat dari Rabb mereka. Para orang-orang yang sabar ini, lahum thana'um min rabbihim, mereka mendapatkan salawat itu thana. Jadi ketika Allah Ta'ala berselawat atas makhluknya yang tertentu, itu artinya Allah Ta'ala menyebut-nyebut dan memujinya di hadapan makhluk-makhluk tertinggi. Itu makna yang lebih sahih tentang makna salawat dari Allah. Ya. Adapun salawat dari makhluk terhadap makhluk, dari makhluk terhadap makhluk, salawat dari makhluk terhadap makhluk, maknanya adalah apa? Maknanya adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar memujinya dan memberkahi dan menganjarinya pahala dan seterusnya. Itu maknanya. Kalau kita bilang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya Allah selawatlah atas Muhammad, itu kan maknanya gitu. Ya artinya kita memohon agar Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW fil mala'il a'la, di kalangan makhluk-makhluk yang tertinggi dari para malaikat. Begitu. Ya. Jadi orang yang bersabar itu akan disebut-sebut oleh Allah, ikhlas sekalian. Ya. Ada kalanya seseorang itu betul-betul dia terpuruk, dikucilkan masyarakat, walaupun mungkin dia bersalah, tapi dia dizalimi, kemudian dia bersabar, maka nama-nama dia disebut di atas tanah dengan jeleknya, tapi nama dia disebut-sebut oleh Allah di langit dengan indahnya. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Ya, begitu. Sabar. Sabar. Kemudian warahmah azimah, warahmatun azimatun minhu subhanahu. Rahmah ini banyak sekali cakupannya, bisa jalan keluar, bisa ketenangan hati, ya bisa keberkahan, seterusnya dan seterusnya. Wa ulaika humul muhtaduna ila rasyad. Dan orang yang seperti ini akan dapat hidayah menuju ke ar-rasyad. Rasyad itu sikap yang benar, sikap yang terbimbing. Ya, itu rasyad. Sikap yang menunjukkan orang ini terbimbing. Antum lihat deh bedanya orang yang nggak pernah dibimbing dengan orang yang memang biasa dibimbing. Ya kan? Ya, orang yang nggak biasa diajar, yang nggak biasa dibimbing, ya dia misalnya anak kecil nggak biasa dibimbing orang tuanya, sampai maghrib keluyuran di jalanan. Tapi kalau misalnya anak kecil ini biasa dibimbing oleh orang tuanya, dia tahu waktu. Nah, tepat dia, bagus sikapnya. Maka ar-rasyad seperti itu. Maka orang yang bersabar dan Allah tolong, maka dia akan bersikap tepat, enak, bagus, bijak gitu. Beda dengan orang yang nggak tahu dia harus ngapain. Ya. Seperti kena musibah, ya, suaminya di PHK, langsung istrinya pergi ke sawah, kemudian koyak-koyak baju. Ya Tuhan, kenapa engkau perlakukan kami seperti ini? Ini kan bahlul, kodok aja ngeliat aja bingung, nih orang ngapain? Kenapa harus ke sawah? Ya, ada yang kayak gitu di sinetron tuh, seperti itu. Karena ngeliat di iklannya doang waktu itu ya. Ya di iklannya doang. Anda nggak nonton lah, ngapain juga? Iya, nggak terbimbing ikhwan. Ya begitu pula antum, kalau antum udah ngaji, apalagi ngaji kitab, harusnya tahu punya sikap gitu loh. Sikap orang yang memang atau talib yang memang sudah terbiasa dibimbing. Kalau antum nggak tahu apa yang harus disikapi, maka antum tanya kepada pembimbing antum gimana harus bersikap, ustadz atau mas atau fulan. Tanya sehingga antum bersikap dengan baik. Ya tidak liar. Ya begitu ya. Dan kenapa di sini ada singgungan disebutkan muhtadun ila rasyad, mendapatkan hidayah petunjuk setelah sabar? Karena rata-rata orang yang sabar yang dapat hidayah. Karena sabar itu dia itu panas dan tenang. Orang yang sabar bukan tenang ya. Iya, sabar bakal tenang. Sekarang contohnya, ketenangan itu mewariskan kekuatan yang berbeda dengan orang yang tidak tenang. Contoh, anak enggak maksud ngejelekin antum waktu itu. Enggak, bukan ngejelekin. Waktu kita lari di pantai, ya kan? Bedakan orang lari mau di pantai kayak mau di mana kayak lari gitu, olahraga, dengan yang mengatur nafasnya dan detak jantung, mengatur nafasnya dengan tenang, dengan yang penting ikutan aja nafas terburu dengan pacuan lari. Paham nggak? Hah? Kan lari gini. Ada orang yang memang lari dia nafasnya ikut dengan pacuan
gerakan-gerakan tubuhnya sehingga gitu. Ya, dengan orang yang lari tapi dia ya. Antum bedakan mana yang lebih tenang kira-kira? Yang mengatur nafasnya. Jadi nafas itu penting. Ya jangan ditahan juga. Ya, ntar kalau mati yang ngubur siapa gitu kan? Ya dia diatur pelan. Tenang gitu. Nah, ketika tenang itu akan memberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak tenang nafasnya gitu loh. Ya dikiaskan dengan itu untuk urusan kehidupan ini. Ya. Makanya kadang kalau misalnya antum nanti punya istri misalnya, kan biasanya perempuan itu kan kok ada hal-hal tuh melejit langsung meledak panik ya gitu loh. Wah gimana nih mas, gimana nih kang, gimana? Ya nggak gimana sabar dulu, tenang dulu, duduk aja belum, duduk. Ya. Udah ngomong cerita ada apa? Kan kalau tenang kan enak, kalau terburu-buru ya repot jadinya. Dan itulah kalau kita dapat bala, sabar itu mewariskan ketenangan dan ketenangan akan mewariskan setelahnya hidayah. Begitu, enak seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.